krisis ini lebih gawat dari 98 karena faktornya juga banyak. Satu, kebanyakan hutang. Pada titik di mana untuk bayar bunganya saja harus minjem. Perlu utang baru. Utang baru. Jadi tahun depan bunganya sekitar 345 triliun. Itu untuk bisa bayar bunga itu kita harus ngutang lagi. Ya, terjadi negative flow. Nah, yang kedua, nggak banyak yang memperhatikan. Artinya apa? Uang yang ada di rakyat disedot untuk bayar hutang melalui mekanisme membeli sun dan sebagainya. Nah, inilah yang memukul daya beli rakyat biasa. Ya, karena kalau ekonominya tambahan kreditnya let's say 10%, itu masih banyak uang beredar. Ekonomi masih hidup. Ya, dan rakyat ada pendapatan. Hari ini selain karena COVID, rakyat tuh nggak ada kerjaan. Jokowi klaim punya dana 11.000 triliun. Kerugian negara triliunan kok gak tanggung jawab? Melansir dari Gala Media News, klaim pemerintah punya uang 11.000 triliun di luar negeri. Said Didu mengatakan, segeralah dibuka buat bayar hutang. Hutang Indonesia memang sangat seru untuk dibahas. Mengingat banyak perbedaan pendapat di kalangan pemerintah dan para pengamat ekonomi politik. Saat ini, hutang Indonesia diduga sudah mencapai lebih dari 10.000 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Musni Umar beberapa hari yang lalu. Terus, karena banyak informasi yang publik perlu paham. Sekarang saya katakan bahwa utang publik sekarang sudah di atas 80% dari PDB. Yang selalu dikatakan dulu bahwa maksimum 60%. Nah, sekarang apa itu utang publik? Utang publik adalah utang yang apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah sebagai negara akan mengambil alih dan membayar. Itu yang dikatakan utang publik. Nah, utang publik ini terdiri dari 3 komponen, 3 sumber, yaitu utang pemerintah langsung yang sudah sering kita bahas, yang sekarang jumlahnya 6.300 triliun, kemudian utang Bank Indonesia, kemudian utang BUMN. Nah, kalau dijumlah semua utang itu tersebut, data yang saya miliki sampai kuartal 3 2020, jumlahnya sudah mencapai 12.240 triliun. Itu sudah 80% dari PDB. Apabila ditambahkan dengan tambahan utang kuartal 4 dan semester kuartal 4 2020 ditambah kuartal pertama 2021, perkiraan saya sudah mencapai mungkin di atas 13.000, sekitar 13.500 triliun. Artinya mungkin sudah di sekitar 82-83% dari PDB, karena PDB kita menurun sementara utang naik. Nah, dan pemerintah ternyata tidak punya kemampuan buat menyelesaikan masalah atau mengurangi beban ini untuk rakyat biasa.